Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII dengan fokus bahasan pada struktur dan tugas pokok dari masing-masing bagian. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Ulfa Khairunisa, yang kedua ada Muhammad Thorik Al-Fatih, yang ketiga ada Anissa Ika Kusuma, yang keempat ada Harisma Putri Sugiarto, dan yang terakhir saya sendiri Ahdan Diaul Haq. Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau yang disingkat dengan PMII merupakan sebuah organisasi kemahasiswaan yang berdiri pada tanggal 17 April 1960 di Surabaya. Berdirinya organisasi PMII ini bermula dengan adanya hasrat kuat para mahasiswa Nahdlatul Ulama atau NU untuk mendirikan organisasi yang berideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. PMII ini sendiri merupakan organisasi wadah para mahasiswa yang itu independen dan non-benefit. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dari Rayon PMII Humania Rapat. Rayon PMII Humania Rapat ini seperti organisasi pada umumnya, yang mana pasti memiliki struktural atau susunan kepengurusannya di dalamnya. Nah, seperti biasa juga pasti akan dipimpin oleh seorang ketua, yaitu di dalam Rayon PMII Humania Rapat ini dipimpin oleh seorang ketua yang bernama Saudara Mufim Makin. Nah, dia ini adalah seorang mahasiswa prodi Sosiologi angkatan 2019. Kemudian setelah ketua itu terdapat wakil ketua yang dijabat oleh Saudara Muhammad Rizky Pratama, yang mana ia juga merupakan mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Kemudian setelah wakil ketua ini ada sekretaris 1 dan juga sekretaris 2. Sekretaris 1 ini dijabat oleh Saudara Ananda Ilhasul Amal, yang mana ia merupakan mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Kemudian yang kedua ada wakil sekretaris atau sekretaris 2 yang dijabat oleh Saudari Devita Lestari. Nah, Saudari Devita Lestari ini merupakan mahasiswi prodi Psikologi angkatan 2019. Kemudian selanjutnya ada bendahara. Bendahara ini dijabat oleh Saudari Fania Yuldisa, yang mana ia ini merupakan mahasiswi prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Nah, kemudian di dalam Rayon PMII Humania Rapat ini juga memiliki departemen-departemennya. Namun di dalam Rayon PMII Humania Rapat ini biasa menyebut dengan biro. Nah, jadi biro atau departemen-departemen yang ada di dalam Rayon PMII Humania Rapat ini ada 3. Yang pertama itu ada Biro Kaderisasi, yang mana biro ini dikoordinatori oleh Saudara Abdurrahim Mukodas. Nah, ia ini merupakan seorang mahasiswa prodi Sosiologi angkatan 2019. Kemudian biro yang kedua yaitu Biro P2SDK, yang mana dikoordinatori oleh Saudari Dini Putra Fadilah. Nah, ia ini merupakan mahasiswi prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Kemudian yang terakhir yaitu Biro Medcom. Nah, Biro Medcom ini dikoordinatori oleh Saudari R.A. Anindyatswari, yang mana ia juga merupakan seorang mahasiswi prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Selanjutnya adalah tugas pokok dan fungsi dari ketua dan wakil ketua. Adapun tugas pokok dan fungsi dari ketua adalah sebagai pengambil kebijakan umum organisasi yang mengkoordinasikan dengan sekretaris baik bersifat internal maupun eksternal, sekaligus menjadi tanggung jawab terhadap roda perjalanan organisasi. Yang kedua juga
menghandle Badan Semi Otonom Komisaris atau BSOK dan urusan eksternal lainnya. Wakil Ketua memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai membantu ketua dalam menjalankan roda organisasi, terutama dalam permasalahan internal PMI Komisaris untuk menjalankan beberapa agenda biro yang ada dan menggantikan posisi ketua dalam menjalankan roda organisasi apabila ketua berhalangan. Selanjutnya, sekretaris. Sekretaris bertanggung jawab terhadap bidang administrasi keorganisasian PMII Humaniora Park dan bersama ketua bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan organisasi secara menyeluruh. Kemudian ada wakil sekretaris, ikut bertanggung jawab dalam bidang administrasi keorganisasian dan membantu ketua. Selanjutnya ada bendahara yang bertanggung jawab terhadap sirkulasi keuangan organisasi atas persetujuan ketua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 biro yang ada di PMII. Nah, 3 biro ini nama lainnya mungkin seperti divisi ya di organisasi lain. Di PMII ini dibagi menjadi 3 biro. Ada biro kaderisasi, biro P2SDK atau singkatan dari penelitian dan pengembangan sumber daya keorganisasian, dan yang ketiga biro media dan komunikasi. Setiap biro memiliki fungsinya tersendiri. Yang pertama, biro kaderisasi tugasnya itu memformat sistem kaderisasi, melakukan proses pengawalan terhadap kader, dan melakukan pemberdayaan potensi kader di wilayah gagasan. Selanjutnya pada biro penelitian dan pengembangan sumber daya keorganisasian atau P2SDK. Tugasnya untuk mengoptimalisasi potensi kader dan mengumpulkan data serta mengolah data yang ada dalam PMII. Lalu yang ketiga ada Biro Media dan Komunikasi, tugasnya tidak jauh-jauh dari judulnya, yaitu tentang komunikasi, seperti menyediakan ruang-ruang transformasi gagasan bagi para pengurus, lalu memberdayakan potensi kader di bidang jurnalistik, sekaligus membangun jaringan pers dalam rangka transformasi gagasan, lalu membangun citra institusi dan membangun kerjasama dengan organ ekstra lain. Selanjutnya, kita akan menayangkan sebuah video profil PMII yang berisi tentang sejarah, lalu tugas-tugasnya juga, serta kepengurusannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa sih sejarah PMII? Seperti kita tahu, PMII singkatan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. PMII adalah organisasi mahasiswa yang bercita-cita mewujudkan Indonesia lebih baik. Awal mula mengapa PMII berdiri karena hasil yang kuat mahasiswa NU untuk memiliki organisasi mahasiswa sendiri. Alasan di saat itu merasa tidak terakomodasi dan terpinggirnya mahasiswa NU saat bergabung dengan organisasi mahasiswa lain. Saat mahasiswa berkecimpung di Badan Otonom NU di saat itu, terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan program NU. Perbedaan karakter antara mahasiswa dan pelajar yang bukan mahasiswa menjadi penyebabnya. Pada konferensi besar IPNU 1 pada tanggal 14-17 Maret 1960 deklarasikanlah perumus pendiri organisasi mahasiswa. Hasil rumusan 13 tokoh itu pada tanggal 17 April 1960 dideklarasikanlah organisasi mahasiswa bernama PMII. Lalu terpilihlah sahabat Mahbub Junaidi sebagai ketua umum PMII pertama kali. Banyak catatan-catatan sejarah PMII, diantaranya Deklarasi Menarjati. Deklarasi Menarjati yakni Deklarasi Independensi PMII membuat PMII menjadi organisasi mahasiswa yang tidak terikat organisasi manapun, terutama tidak terikat dengan organisasi politik. Pada akhirnya, betapapun PMII mandiri, ideologi PMII tidak akan lepas dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan ciri khas Nahdlatul Ulama.